Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa tuladika wa tuladi wa tarudha biha anna ya rabbal alamin. Subahal khair ya fasl awal syariah. Asallahu an yu'tikum dawam masihah wal afiyah wa antum daiman fi inayati wa fi himayatillahi ta'ala ya hafidu ya salam ya waqi ya kafi ya syafi ya Allah. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadha darsina al-mubarak insyaallah fi darsi fiqhin nisa wa ma'ana daiman min kitabi Fatawa wa ahkamil mar'ah fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Ala Mufti Diyar al-Misriyah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk belajar bersama mengenai fikih wanita, dan khususnya fikih wanita. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai fikih wanita min ahkamin nikah. Jadi fikih wanita yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam pernikahan bagi seorang wanita, ya. Yang berkaitan dengan pernikahan, baik itu sebelum, sesudah, dan waktu pernikahan tersebut, ya. Bisa difahami sampai di sini, ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itu ta'aluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'uluman tanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya, pada pembahasan kemarin kita juga telah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan wanita, tetapi di bab muamalah. Bab muamalah antara suami dan istri, ya. Salah satunya adalah di hal-hal yang berkaitan dengan keuangan rumah tangga, bagaimana keuangan pengeluaran, kemudian biaya pengobatan dan sebagainya, siapa yang menanggung di dalam sebuah pernikahan tersebut, ya. Bisa difahami yang kemarin dan masih diingat, ya. Perlu diketahui bahwa apa yang sudah diketahui ketika di sekeliling kita, di sekitar kita, ataupun di keluarga kita sendiri ada permasalahan tersebut, kita bisa memberinya solusi, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian pada pembahasan kali ini, yaitu adalah pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum di dalam pernikahan bagi seorang wanita. Permasalahan pertama adalah hukmu syabakah inda faskhil khitbah, ya. Hukmu syabakah inda faskhil khitbah, bagaimana hukum atau bagaimana bagaimana hukum seserahan, ya, atau kan biasa seserahan ketika lamarannya itu diputus, ya. Kalau misal contoh ini ada pertanyaan adalah arju min fadilatikum, wahai Syekh, saya mohon jawaban darimu, ma'rifatamu di ahqiyati binisbah li syabakatil arus haitsu innani kuntu mutaqaddiman li fatah, ya. Jadi ada seorang laki-laki yang melamar perempuan, ya. Kemudian ketika melamar tersebut otomatis memberikan seserahan atau seperti barang yang untuk mengikat antara si laki-laki dan perempuan. Contohnya ada cincin pertunangan, atau ada seserahan ketika pertunangan atau lamaran tersebut. Waqad qumtu bi syabakatiha faqat, ya. Misalkan dia sudah mengasih seserahan atau misalkan cincin tunangan antara laki-laki dan perempuan ini, walam yatim aqdaqiran bainana, dan belum terjadi akad pernikahan. Wa ba'da dzalika hadatsat khilafat bainana wa qatan ma infisal. Nah, setelah lamaran atau pertunangan ini keduanya malah terjadi banyak perbedaan, perdebatan, dan banyak bertengkar, hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpisah dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya.
Ya, jadi si penanya ini menanyakan kepada Syekh bagaimana hukum seserahan atau hukum cincin atau hukum barang yang sudah diberikan ketika pertunangan itu, apakah harus di perempuannya saja atau bisa dikembalikan ke si prianya selama akad pernikahan belum terjadi. Wal jawab innal khitbah wa qiraatul Fatihah wa qabdul mahri wa qabuli syabakah wal hadaya kullu dzalika min muqaddimatiz zuwaj wa min qabailil wa'di bihi ma dama 'aqduz zuwaj lam yatim bi arkanihi wa syurutihi asy-syar'iyyah. Jadi sesungguhnya khitbah atau lamaran atau pertunangan ya, terus kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian memberi mahar, kemudian menerima seserahan dan hadiah, semua itu merupakan dari muqaddimatuz zuwaj. Adalah muqaddimah itu pendahuluan sebelum adanya pernikahan ya, dan itu merupakan kubailul wa'di, itu merupakan janji untuk melangkah kepada pernikahan ya, tetapi belum menjadi sebuah pernikahan karena belum ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya secara syariat ya. Waqad jarat 'adatin nasi bi an yuqaddimul khitbah 'ala aqdin nikah litahiyatil jawi as-shalih bainal ailataini. Jadi sudah diketahui secara umumnya pada kebiasaan-kebiasaan kita semua juga bahwa sebelum adanya pernikahan biasanya didahului dengan adanya khitbah atau lamaran atau pertunangan ya, supaya untuk menyatukan atau mengharmoniskan antara dua keluarga ya. Jadi khitbah itu merupakan janji untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan antara dua belah pihak dan antara dua keluarga. Bisa difahami sampai di sini ya. Tapi belum ada kaitannya dengan pernikahan selama belum terjadi akad. Jadi masih bisa diteruskan atau diberhentikan atau sekeduanya memutuskan untuk berpisah. Bisa difahami ya. Kemudian faida adalah ahadu tarafaini an azmihi wa lam yatim aqad fal muqarrar sya'an annal mahra innama yathbutu fi dhimmatiz zawj bi aqdin nikah fa in lam yatim fala tastahiqul makhtubah minhu syai'an wa lil khatib istirdaduhu ya. Kemudian apabila salah seorang dari calon mempelai ini menginginkan untuk berpisah seperti yang penanya tadi ya, ketika setelah hitbah banyak perbedaan, banyak bertengkar segala macam, jadi salah satu pihak ingin berpisah dan belum terjadi akad pernikahan, maka secara syariat mahar atau seperti cincin pertunangan, hadiah-hadiah yang diberikan itu yathbutu fi dhimmatiz zawj bi aqdin nikah ya. Jadi itu berhak untuk si laki-lakinya mengambil kembali. Fa in lam yatim fala tastahiqu al maktubah min syai'an wal khatib istirdaduhu. Jadi ketika memang ingin melanjutkan, maka nanti mahar sampai nikah tuh merupakan tanggung jawabnya si laki-laki. Tetapi kalau tidak jadi, maka si perempuan ini tidak berhak mendapatkan apapun dan berhak mengembalikannya kepada laki-laki. Ya, masyabakah tadi alati qadamah al khatib limahtubatihi faqad jarulaf ala annaha juz'un minal mahari. Ya. Jadi kayak tadi cincin pertunangan dan sebagainya yang diberikan itu merupakan bagian dari salah satu pendahuluan mahar juga, seperti itu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi wabinan al hadza fi waqiati su'al fa inna syabaka al muqaddimah min al khatib limahtubatihi takun lil khatib ya. Jadi tadi syabaka atau syabaka al muqaddimah, misalkan tadi barang pendahuluan, jaringan pendahuluan sebelum menikah ketika lamaran itu merupakan haknya al-khatib atau orang yang melamar si laki-laki tersebut jika misalkan memang keduanya tidak jadi atau memutuskan untuk berpisah setelah bertunangan dan tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Karena si perempuan belum memiliki hak apapun sampai terjadinya akad pernikahan tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah hukmu ikhfa'i maradiz zaujah 'ala zauj ya. Bagaimana hukumnya seorang perempuan atau seorang istri menyembunyikan
sakitnya ya kepada suaminya. Jadi misalkan si istri ini sebelum menikah punya sakit tapi dia tidak bilang, tidak menceritakan dan tidak menjelaskan dia sakit apa, kemudian menderita apa, tidak menjelaskan kecuali setelah menikah dan suaminya tahu. Jadi ada pertanyaan, hal yahiqu lizauj istirdadul mahar fi halat tadlis alaihi zaujatahu bi ikhfa'iha maradiha sabiq ala zawjiha minhu. Nah, apakah boleh seorang laki-laki atau seorang suami intinya berpisah atau misalkan meminta maharnya kembali ketika si istrinya itu at-tadlis, menipu dia karena dia si istrinya ini menyembunyikan penyakitnya yang sudah dideritanya sejak sebelum menikah ya, dan suaminya baru tahu setelah pernikahan. Ilman bi anna hadzal marad huwa maradul al-labau al-muzamman wal influenza wa zukamil mustamir tuwal al-am. Nah, diketahui kata suaminya ini bahwa sakitnya itu sakit maradu al-labau, yaitu sakit asma yang al-muzamman, yang sakit asma yang sudah dalam waktu lama sebelum adanya pernikahan ini udah sakit dan sering influenza, sering batuk yang terus menerus sepanjang zaman atau sepanjang tahun. Wal jawab qaul ta'ala famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah ya. Maka berikanlah mahar kepada istri-istrimu yang telah kamu campuri itu sebagai sebuah kewajiban. An-Nisa ayat 24. Di dalam ayat ini menerangkan bahwa wajib bagi seorang suami untuk memberikan seluruh mahar kepada istrinya ya, bisa babiduhul karena jika sudah mencampuri istrinya. Li'anna zawj qad istawfahaqihi fil tamattu biha ya, karena suami sudah bercampur dengan istri ini, fata'aqada haqqaha fi jami'il mahri, maka istrinya berhak mendapatkan mahar tersebut. Tadi kan pertanyaannya, bolehkah apakah berhak suami meminta kembali maharnya karena merasa ditipu oleh istrinya gitu ya, karena istrinya menyembunyikan sakit dan segala macam. Wa nasabu wujubil mahar li zaujah. Jadi sebab yang harus yang mana suami itu harus memberikan mahar kepada istrinya adalah karena adanya al-aqad as-sahih, karena adanya akad pernikahan ijab qabul yang sah itu, wa dukhul al-hakiki, dan bercampur secara hakiki. Wa binaan ala masabaq wa fi'ati soal la yajuz. Jadi tidak boleh bagi seorang suami untuk meminta kembali maharnya yang sudah diberikan kepada istrinya. Wa yakunul mahar min haqqiha, dan berarti mahar itu merupakan hak istrinya ketika memang sudah terjadi akad pernikahan dan sudah bercampur antara suami dan istri tersebut ya. Nah, tapi apa yang dituduhkan atau yang dituduhkan suami kepada istrinya bahwa istrinya itu sakit dan sakit asma sudah sebelum dari pernikahan tetapi istrinya tidak mengetahuinya ya, fanafidu bi anal fuqaha dzakaru uyuban tujizu fasu aqdin juzwas laisa min bainiha maradul ribawi. Nah, karena sebagian fuqaha itu menjelaskan bahwa boleh seorang suami menceraikan atau berpisah dengan istrinya jika istrinya itu memiliki aib ya, yang tetapi aibnya ini memang sangat sekali mempengaruhi pernikahan tersebut, dan salah satunya bukanlah penyakit asma ini ya. Wa ala sa'il al-luju ila al-qada al-mukhtas li itsbati ma yaddaihi. Maka bagi penanya ini diwajibkan untuk menanya kepada orang yang lebih ahli darinya ya, wal isbati anna hadzal marad min amradil mu'adiyah. Nah, jadi dia harus mendapatkan pengakuan dari ahli atau dari hakim bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang menghalangi dia untuk bercampur dengan istrinya. Kalau itu termasuk dari salah satu penyakit tersebut, maka boleh untuk berpisah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Ya, insyaallah sampai di sini dulu penjelasan hari ini. Jangan lupa dikumpulkan catatan nanti malam ya. Jazakumullah ala husnil ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.